Tiga. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sentralisasi pendidikan dan pembangunan infrastruktur pembelajaran jarak jauh dapat menjadi jawaban atas permasalahan kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Saya akan menguraikan apa-apa saja aspek yang diberikan dalam mosi. Yang pertama yaitu sentralisasi pendidikan, yaitu pendidikan di mana pendidikan tersebut diselenggarakan secara terpusat, atau dengan kata lain pendidikan akan diatur oleh pemerintah pusat. Dengan adanya kata sentralisasi dalam pendidikan, maka kewenangan akan dikelola secara terpusat. Selanjutnya adalah apa itu wilayah 3T. 3T artinya adalah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kesenjangan pendidikan merupakan permasalahan yang sering muncul di wilayah 3T karena wilayah 3T pada umumnya adalah wilayah terpencil yang masih jauh dari jangkauan para pemerintah pusat, sehingga banyak terjadi kesenjangan pendidikan. Selanjutnya adalah pembelajaran jarak jauh. Apa itu pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran secara tidak langsung di mana peserta didik dan pengajar akan melakukan interaksi secara terpisah. Dengan kata lain, pembelajaran ini dilakukan dan memang harus dilakukan dengan menggunakan media komunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Contohnya adalah komputer dan internet. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sentralisasi pendidikan dan pembangunan infrastruktur pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi atas kesenjangan pendidikan yang terdapat di wilayah 3T. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan sentralisasi, yaitu adalah banyaknya aspek perbedaan pada tiap wilayah, terutama pada wilayah 3T. Seperti yang saya sudah ulas pada uraian sebelumnya, wilayah 3T umumnya terjadi di wilayah yang terpencil dan jauh dari jangkauan pusat. Oleh karena itu, keberagaman budaya dan adat istiadat di wilayah 3T masih sangat kental. Oleh karena itu, perubahan pola pikir dan perbedaan perilaku juga sangat kontras pada tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, sentralisasi pendidikan adalah jawaban dari permasalahan tersebut. Mengapa demikian? Dengan adanya karena sentralisasi akan memiliki akibat yang berdampak baik, yaitu keberagaman tersebut dapat disatukan dengan adanya pendidikan, sehingga target atau wilayah 3T akan mendapat pendidikan yang sama seperti yang diperoleh di kota-kota besar pada umumnya. Dengan adanya pernyataan ini, tidak akan ada konflik yang timbul dari daerah 3T terkait dengan perbedaan yang mereka alami, sehingga tidak akan ada perasaan didiskriminasi oleh bangsa sendiri dari wilayah 3T yang muncul dengan adanya kesenjangan pendidikan tersebut. Malah justru pendidikan akan semakin baik dan rasa semangat tidak akan pernah pudar, bahkan jika itu terdapat di wilayah 3T dengan adanya sentralisasi. Atau dengan kata lain, saya bisa menyebut dengan adanya sentralisasi pendidikan ini, maka akan terjadi penyatuan di wilayah Indonesia, sehingga wilayah tertinggal tidak akan merasa didiskriminasi dan pendidikannya justru akan meningkat. Yang kedua masih berhubungan dengan sentralisasi. Dengan adanya sentralisasi, maka pengambilan keputusan akan mudah diambil dan cepat. Atau dengan kata lain, pengambilan keputusan akan menjadi lebih efektif karena seluruhnya terstruktur dan terpusat, sehingga tidak ada kata keterlambatan. Oleh karena efektivitasnya yang baik, maka wilayah 3T akan dengan cepat berakselerasi terhadap permasalahan kesenjangan pendidikan yang timbul. Dengan adanya respon yang cepat dari pemerintah terhadap masalah yang muncul, maka wilayah 3T akan dengan cepat menyesuaikan dan tentunya akan dengan cepat melakukan pendidikan seperti biasa pada umumnya karena cepatnya atau efektifnya respon pemerintah terhadap permasalahan yang muncul. Selanjutnya adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan pendidikan di wilayah 3T, yaitu kurangnya fasilitas pendidikan, sulitnya akses pendidikan baik menuju sekolah maupun menuju pengetahuan. Yang selanjutnya adalah rendahnya kualitas guru, kurangnya pemerataan pendidik, kualifikasi pendidik yang tidak memenuhi, pembangunan infrastruktur yang tidak berjalan baik, dan sarana prasarana yang belum memadai. Lalu, apa upaya kita yang seharusnya kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Tentu saja, pemerataan pendidikan adalah jawaban yang paling benar dan paling tepat untuk permasalahan tersebut. Namun, pemerataan pendidikan yang seperti apa yang kita perlukan? Pemerataan pendidikan yang seperti apa yang paling efektif untuk mengatasi hal tersebut? Tentu saja pemerataan yang paling diperlukan adalah pemerataan infrastruktur pembelajaran jarak jauh. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita kupas. Yang pertama tadi adalah faktor kurangnya fasilitas pendidikan. Dengan fasilitas pendidikan bisa dikatakan sebagai meja, buku, kursi, dan lain-lain yang menunjang pembelajaran
baik secara offline maupun online. Dengan adanya fasilitas pendidikan pembelajaran jarak jauh ini, maka fasilitas pendidikan akan semakin lengkap dan mudah digapai. Kita tidak perlu menuju ke sekolah lagi, tapi kita bisa melakukannya secara online dan lebih efektif karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Yaitu yang kedua adalah sulitnya akses pendidikan. Akses pendidikan dapat dikatakan bisa akses pendidikan menuju sekolah. Katakanlah seorang siswa yang berada di wilayah 3T harus menempuh pendidikan yang panjang dan melelahkan untuk dapat sampai ke sekolahnya dan menempuh pendidikan. Hal itu bisa diatasi dengan pembangunan infrastruktur pembelajaran jarak jauh. Karena yang seharusnya siswa lelah dan tidak cepat sampai ke wilayah pendidikannya karena kondisi yang tidak memungkinkan, dengan pembelajaran jarak jauh maka siswa dapat mengakses pendidikan dimanapun dan kapanpun tanpa terkendala. Selanjutnya adalah rendahnya kualitas guru, kurangnya pemerataan pendidik, dan kualifikasi pendidik yang tidak memenuhi. Oleh karena itu, dengan adanya infrastruktur pembelajaran jarak jauh ini, para siswa dapat mengakses pembelajaran dengan menggunakan guru-guru yang ada di pusat tentunya, atau bahkan guru online yang tentunya memenuhi kualifikasi dibandingkan dengan guru-guru yang seadanya di wilayah 3T tersebut. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan yang tepat. Selanjutnya adalah sarana prasarana yang belum memadai. Dengan adanya pembangunan infrastruktur pembelajaran jarak jauh ini, tentunya sarana prasarana juga bukan merupakan hambatan dalam pendidikan. Karena dengan adanya infrastruktur pembelajaran jarak jauh, kita tidak memerlukan lagi yang namanya pembelajaran secara online yang susah-susah, yang dimana geografi wilayah 3T juga kesulitan. Dengan adanya infrastruktur jarak jauh ini, maka para siswa akan mudah mengakses pendidikan bahkan dengan sarana prasarana yang tidak memadai. Oleh karena itu, hal-hal tersebut kesenjangan pendidikan dapat diatasi. Terima kasih.